teman-teman bisa melihat. Mungkin di kesempatan sebelumnya Condrosimo terkenal dengan sapi yang sangat agresif, sangat banyak mobilitas ya, pasti ketika di luar kandang iya. Karena Wariso pun sangat takut sekali dengan Condrosimo. Masuk ke kandang sini, perubahan apa yang dialami sama Condro, Mas Tarno? Sekarang Condrosimo lebih jinak. Lebih jinak atau jinak sekali? Jinak sekali malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten, selamat sore saudaraku, sedulurku semua. Salam bahagia, salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Kesempatan kali ini saya berada di rayon depan, di mana rayon depan ini adalah Mas Unyuk yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan, perawatan, dan pemeliharaan untuk sapi-sapinya. Ada Seno, ada Bravo, ada teman-teman yang lain pastinya. Nah, Condro di mana? Kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat kondisi Condro terkini saat ini berada di mana. Dan mungkin nggak pakai lama, langsung saja kita meluncur ke kandang Condro ditemani sama perawatnya. Siapa lagi kalau bukan Mas Tarno? Sekaligus kita akan nyombor sore bersama Mas Tarno untuk Condrosimo. Jangan kemana-mana, tetap di Setia Farm. Oke, Masya Allah seluruhku semua. Sekarang saya sudah berada di kandang Condrosimo. Ya, kita sendirikan Condrosimo, kita hidden Condrosimo, jauh dari keramaian. Hanya Mas Tarno yang ada di kandang, dan hanya saya dan istri saya yang ada di rumah. Nah, kondisi sekarang Condrosimo teman-teman bisa melihat sendiri. Alhamdulillah pertumbuhannya pesat sekali pasca dia terkena PMK ya. Jadi dengan maksud apa kita sendirikan Condrosimo, pasti biar lebih tenang, biar lebih nyaman, dan hadiah juga untuk Condrosimo karena sudah berhasil melawan dari ganasnya wabah virus dan hidup juga, dan kondisinya terkini utuh semua, bagian tubuhnya tidak ada yang bermasalah. Dia cukup nyaman sekali dengan kandang yang baru, lingkungan yang baru, teman yang baru pastinya. Dan teman-teman bisa melihat, mungkin di kesempatan sebelumnya Condrosimo terkenal dengan sapi yang sangat agresif, sangat banyak mobilitas ya, pasti ketika di luar kandang iya. Karena Wariso pun sangat takut sekali dengan Condrosimo. Ketika dijajarkan, Wariso pasti akan menjauh dan Condro pasti akan mengangkat kepalanya. Tetapi ketika Condro sedang sendiri, dia susah sekali untuk mengangkat kepalanya, pasti menunduk terus. Nah, seperti ini. Kalau Wariso kalau sendiri di kandang kan kepalanya diangkat. Beda dengan Condro, selalu menunduk kepalanya, dan ketika berada di dalam ring atau ada musuh yang lebih besar darinya, pasti dia akan mengangkat kepalanya dan menunjukkan kalau dia berani melawan. Jadi bukan maksud apa-apa, tapi memang teman-teman sudah paham semua pasti. Di konten sebelumnya saya banyak bercerita tentang si Condro ya. Salah satu sapi yang paling ditakuti Wariso ya cuma Condro. Nah, kesempatan kali ini kita akan mencombor, kita akan bermain bersama Condro, melihat bagaimana Condro makan, karena ini sudah dibersihkan kotorannya sama Sarno. Itu nelek lagi, Lek. Nanti kita akan bincang-bincang juga dengan Lek Tarno pastinya. Dan kondisinya sekarang Condro sangat jinak sekali. Kita bertemu dengan Nyo, ini pawangmu. Lek no. Cek li, Lek. Nah, sekarang Condro sudah bersama Mas Tarno. Jadi sama karakternya ya. Mas Tarno tingginya berapa, Mas Tarno? 175. 175. Kalau saya 165. Jadi biarlah sapi tinggi-tinggi Mas Tarno yang ngerawat. Kalau sapi pendek-pendek Mas Unyuk gitu ya enggak juga sih. Ya memang pada dasarnya karena si Condrosimo ini adalah kesayangan istri saya, jadi kepengen hidup lebih nyaman dan bisa bertahan mungkin sampai nanti, kita nggak tahu kapan. Yang jelas kita berikan dulu kehidupan yang lebih layak, lebih nyaman, dan perawatan yang lebih maksimal. Ya bagaimana caranya? Sebenarnya di kandang bisa, di kandang umum bisa, cuma
takutnya menjadi kecemburuan sapi yang lain. Tapi ketika kita pisahkan beda dengan lingkungan yang ada di kandang, kita memberikan perawatan dalam upaya apapun, pasti ya sah lah gitu. Artinya sah, tidak membuat iri terhadap sapi-sapi yang ada di kandang utama. Nah, di sini Condrosimo kita rawat, di sini Condrosimo kita besarkan. Setelah ini kita akan melihat bagaimana Condrosimo makan comboran. Baik, sedulurku semua, sembari menunggu Mas Tarno, Lek Tarno menyiapkan comborannya dan bersih-bersih tempat makan, kita akan bercerita sedikit tentang kondisi dan ruang yang kita siapkan, yang kita berikan untuk Condrosimo. Nah, jadi kita sudah berada di depan Condrosimo persis. Di sini ada apa ya? Mungkin kandang tapi kayak berupa ring tinju ya. Nah, ini kita siapkan memang khusus untuk Condrosimo. Kita buat sewaktu Condrosimo masih sakit sudah kita membuatkan ya. Kita tidak meminta apapun, tapi kita selalu berdoa semoga diberikan kesembuhan, kehidupan untuk Condro. Dan alhamdulillah setelah Condro hidup, ternyata kondisinya jauh di luar ekspektasi. Ternyata pertumbuhannya pesat banget dan untuk posturnya juga masih utuh, justru malah makin menampakkan kegarangannya di kandang utama sana. Nah, setelah beberapa saat kandang jadi, ya kita pindahkan ke sini. Memang kondisinya sudah benar-benar sembuh ya. Artinya di sini tuh tidak ada penyakit apapun dan steril. Nah, seperti ini kandang yang kita berikan untuk Condrosimo. Untuk lebarnya sendiri sekitar 3 meter. Untuk panjangnya sendiri sekitar 9 meter. Nah, untuk tinggi dari panjangnya ini 150 cm. Jadi kita upayakan sapi itu tidak lompat. Nah, ternyata ketika masuk kandang ini Condrosimo langsung jinak, teman-teman. Jadi yang membawa ke sini adalah Mas Unyuk sendiri. Sampai di sini langsung dilepas tali keluhnya. Ternyata dia tidak banyak mobilitas, justru malah lebih nyaman. Coba teman-teman semua yang punya sapi galak, dilepaskan dia ngamuk enggak? Ya eksperimen saja. Kalau punya kami Condrosimo justru malah jinak. Nah, alhamdulillah setelah menempatkan kandang ini, mungkin sebagai wujud terima kasih Condrosimo terhadap kita semua, kami selaku yang memberikan perawatan, dia merespon baik. Artinya malah karakternya jadi feminim, nggak garang lagi ketika di dalam kandang. Tapi ketika kita bawa keluar bertemu dengan sapi-sapi yang lain, dia tetap banyak mobilitas juga. Nah, ini dia kandang Condrosimo. Setelah ini kita lihat di bagian tempat untuk berteduh Condrosimo sekaligus tempat makan untuk Condrosimo sendiri. Yuk. Oke, sedulur semua, kita pindah ke bagian kamarnya Condro. Condro mengikuti ya. Nah, di sini kita ada tempat makan. Tempat makannya portable, ini bisa dilepas. Jadi untuk ukurannya mungkin kalau ini dibuat lingkaran, diameter dari lingkaran itu sekitar 40-50 cm. Ini pada intinya ada tiga sekat untuk air putih. Jadi air putih selalu tersedia 24 jam. Sebelah sini ya, ini kapasitas mungkin sekitar 20 liter lah, 20-25 liter muat ini. Oke, di bagian tengah yang paling lebar, paling banyak volumenya, di sini ada tempat untuk hijauan berupa jerami atau rumput dan lain sebagainya. Tapi ya entah kenapa sapi-sapi di setiap farm itu makanan favoritnya jerami. Ya sesekali, mungkin seminggu 2 kali kita berikan hijauan dalam bentuk odot atau kolonjono atau rumput gajah gitu. Tapi lebih senang jeraminya ternyata. Ya Condro tetap kita mix ya antara jerami sama hijauan, kita gonta-ganti. Tapi favorit dia adalah jerami. Dan bagian sini adalah ini separuhnya, volume separuh dari jeraminya ada tempat untuk nyombor. Nanti kita taruh di sini untuk nyombornya ya. Jadi
Ini dia kandang Condrosimo yang baru dan di atasnya sudah ada atap. Jadi kita buat sebagaimana mestinya, sesuai dengan fitrah sapi sebelum ada kandang. Jadi mungkin pada zaman dahulu sebelum ada kandang sapi ya tempatnya ya di bawah pohon kalau panas. Sesekali dia kepengen berjemur panas-panasan ya dia tinggal jalan, sudah panas. Sesekali dia pengen hujan-hujanan, ketika hujan dia tinggal jalan hujan-hujanan. Tapi ya tetap namanya makhluk, dia lebih nyaman di tempat yang teduh. Jadi setiap hari dia berada di bawah atap ini, di bawah kipas angin. Kipas angin kita nyalakan pukul 9 sampai jam 4 sore. Habis ini kita matikan ya. Nah, nanti sesekali saya melihat ketika siang hari Condro jalan ke sana. Panas, nanti kalau panas masuk lagi. Nah, kalau malam juga sekali ke sana, tapi kita belum pernah melihat Condro kalau siang hari tidur di sana panasan, belum pernah. Dan sebaliknya kalau malam hari juga belum pernah saya melihat Condro tidur di kondisi tanpa atap. Jadi tetap kita sediakan atap, tapi kita berikan ruang bebas, mau panasan, mau hujan-hujanan, mau di tempat yang lebih hangat, bebas. Nah, seperti ini kondisi kandang dari Condrosimo. Setelah ini kita akan mencombor, kita akan ngasih makan Condro bersama perawatnya. Siapa dia? Mas Tarno. Nyoh, minum sih. Minum. Wes. Panas banget gitu. Nah, seperti ini dia teman-teman proses Condrosimo makan. Dan Masya Allah, yang jelas karena kita masih berusaha dalam memberikan perawatan dan pelayanan yang lebih maksimal lagi, tidak hanya untuk Condro, semuanya pasti, tetapi wabil khusus yang membutuhkan ya. Tidak semua sapi harus kita berikan pelayanan yang maksudnya bagus over gitu, enggak, tapi kita lihat-lihat mana yang lebih membutuhkan, mana yang kalau kita rawat biasa-biasa saja malah menimbulkan petaka. Nah, artinya kita akan bercerita banyak sama Mas Tarno. Oke, Mas Tarno. Ya, Mas Armawan. Biasanya kamu nulis. Kondisi Condro di kandang ini mungkin sudah 1 bulan ya, Le? 1 bulan kurang. Jadi masuk ke kandang ini adalah Muharram. Akhir ya, awal akhir Muharram. Tuh habis suro masuk kandang sini, Mas Unyuk yang menyerahkan karena dirayonnya Mas Unyuk. Dirayonnya Mas Unyuk, dan pada saat itu masih sehat-sehatnya ya. Itu giras-girasnya masuk ke kandang sini. Perubahan apa yang dialami sama Condro, Mas Tarno? Sekarang Condrosimo lebih jinak. Lebih jinak atau jinak sekali? Jinak sekali malah. Itu di luar nalar ya maksudnya? Iya. Justru malah saya bertanya-tanya kenapa, apakah di sini sakit apa enggak, tapi memang nyatanya luar biasa ya. Kita nggak tahu, mungkin itu sebagai bentuk rasa terima kasih Condro terhadap Mas Tarno. Kita mau, kalau si Wariso kan dipegang hidungnya kan ngamuk, marah dia. Kalau ini mau kita pegang-pegang apanya itu bebas. Jadi kondisi dilepas di luar kandang, dia tidak apa ya, tidak berontak, justru malah mendekat ya. Iya. Mendekat. Lalu
perbedaannya sudah satu, karakter berubah drastis jinak. Yang kedua, makannya gimana, lebih enak di depan apa, maksudnya lebih enak di kandang utama atau di sini? Ya enak sih ini sih, cuma satu sapi. Ya iya jelas satu sapi nggak capek, tapi yo pasti maksudnya dia lebih apa ya, lebih rusuh di sini atau di sana? Lebih rusuh di sana, kan banyak temannya. Oke, sebenarnya bukan masalah di sana atau di sini, kemudian ya Lekno ya. Iya. Ya tergantung kondisi sih. Jadi di mana memang saya mengamati ketika, karena yang bertempat tinggal di sebelah kandang Condro itu kan saya. Jadi ketika saya tinggal pergi mungkin tiga hari rata-rata, paling lama 3 hari pasti mogok makan. Itu salah satu apa ya, titen ki amat ya. Oh telik toh. Bener. Ya, satu kemarin saya tinggal pergi ke 3 hari di luar, dia mogok makan. Terus tinggal di Jogja cuma 2 hari 2 malam juga. Nek mogok makan siang enggak, tapi nggak pernah habis ya. Padahal, tapi ketika saya di rumah, padahal saya nggak pernah ngasih makan Condro, yang ngasih makan Lekno ya selalu habis, dan nyatanya teman-teman bisa lihat habis. Padahal jinaknya sama Lekno, tapi yang jelas itu bukan masalah karena saya di rumah atau tidak, tapi yang namanya malu kalau hidup sendiri tanpa pendamping, tanpa security itu ya juga nggak nyaman ternyata. Jadi walaupun saya tidak menjaga Condro Simo secara utuh gitu, tapi setidaknya ketika ada orang di dalam rumah, dia mungkin rasanya lebih percaya diri itu. Kan nggak mungkin juga Mas Tarno tidur di kandang, ya tetap ada. Ya itu cuma itu sih saya mengamati. Intinya masalah makan rakus di sini atau di kandang utama itu tergantung suasananya. Ketika suasananya terik, mataharinya juga panas tapi tidak terlalu panas, malamnya dingin tidak terlalu dingin, pagi sudah dapat dipastikan makannya rakus. Tapi kalau malamnya dingin banget, wes dingin banget, nanti kalau pagi makannya nggak diundur sedikit, nggak nunggu matahari agak panas sedikit, dia masih kurang rakus. Sama halnya dengan kita lah, sama halnya dengan Mas Tarno dan saya. Rakus-rakusnya makan itu ketika sudah keluar keringat. Baik teman-teman semua, nampaknya Condro Simo tinggal 1 suap lagi habis, dan mungkin ngapa ra tidak iki, Lek? Ada ininya Mas, ada ringnya. Oh, jadi ra iso ndak ya? Oh, katanya Mas Tarno kalau tinggal sedikit harus Pakai bak. pakai tangan, pakai bak, karena dia nggak bisa ngehabisin comboran sampai bener-bener bersih layaknya sapi dikelo. Kenapa? Karena ada cincinnya, kan nyangkut. Cincin sama mulut kan apa ya? Tidak apa ya? Iya sih, cincinnya kan ke bawah gini, jadi nyangkut. Kalau ke bawah dia nyangkut ke ini, jadi risih. Pasti ya ganjel. Pasti sisa segini. Nah, itu sudah bisa dikatakan habis gitu. Ya mau makan tapi cuma dijilat-jilat, risih intinya. Nah, mungkin sekian dari kami, dari Condro Simo. Mohon doanya sehat selalu, membawa keberkahan, membawa semangat untuk semuanya pastinya. Biarlah Mas Tarno menyelesaikan kegiatan selanjutnya. Kita akhiri di kesempatan kali ini. Banyak kurangnya mohon dimaafkan. Saya Mas Tarno, Condro Simo, dan Mas Mimin, semuanya Mbah Muji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Mas tak ada nih rasa garwi.